Halo semuanya, saya Praditama Ajmal Hasan dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D4 Teknik Informatika, kelas 2A D4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas susulan Penkar 1 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung. Saya akan masuk ke bagian 1, penjelasan materi Penkar 1. Yang bagaimana di sini saya akan menjelaskan 4 pilar kedewasaan yang telah dibahas pada Menkar 1 sebelumnya, yang terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, etika, dan integritas. Pilar yang pertama merupakan kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian tindakan dan ucapan terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Implementasi nyata dari kejujuran ini adalah cara seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan maupun tindakan, yang dimana terjadi dengan apa adanya tanpa melebih-lebihkan ataupun dimanipulasi hanya untuk keuntungan diri sendirinya. Contoh nyata dari kejujuran ini dapat berupa tidak mencontek saat ulangan, tidak memanipulasi data pada laporan, tidak melebih-lebihkan hasil laporan, tidak mengambil barang orang lain, dan masih banyak lagi. Pilar yang kedua adalah disiplin. Disiplin merupakan kemampuan untuk menahan ataupun mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Implementasi dari disiplin adalah kepatuhan terhadap tata tertib ataupun norma yang ada di lingkungan sekitar, dan juga melakukan sesuatu dalam konteks positif secara konsisten dan tidak mudah terbawa oleh arus. Contoh nyata dari disiplin adalah secara konsisten memiliki hari yang produktif secara konsisten, belajar secara konsisten, mematuhi aturan-aturan yang ada di kampus, masuk ke perkuliahan tepat waktu, dan juga menggunakan pakaian-pakaian yang rapi sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Pilar yang ketiga merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keberanian seseorang untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dia pilih. Implementasi nyata dari tanggung jawab adalah melaksanakan semua kewajiban yang dari tindakan yang telah dia pilih, dan juga berani untuk menanggung konsekuensinya jika hal tersebut tidak terpenuhi. Contoh nyatanya adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, baik di kampus maupun di masyarakat maupun di rumah. Pilar yang terakhir adalah etika dan integritas. Etika merupakan prinsip-prinsip moral yang digunakan seorang sebagai landasan untuk membuat keputusan ataupun melakukan suatu tindakan. Lalu integritas adalah konsistensi seorang tersebut dalam menjalankan etika yang sudah ada. Contoh penerapan etika dan integritas ini secara bersamaan adalah secara konsisten mengimplementasikan hal-hal yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten terus-menerus. Di bagian 2 kali ini saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi kelompok saya pada saat fokus group discussion. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, diri kalian saat ini sudah dewasa atau belum? Menurut saya pribadi, untuk saat ini saya masih dalam proses menuju dewasa. Saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan keempat pilar kedewasaan itu, jujur, tanggung jawab, disiplin, etika, dan integritas dalam kehidupan saya sehari-hari di lingkungan manapun. Namun saya juga masih tetap harus terus untuk berkembang dan lebih konsisten untuk menerapkan sifat-sifat tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang membuat seorang benar-benar dewasa di mata kalian? Apakah cukup hanya dengan bertambah usia, ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Menurut saya, jelas jawabannya adalah tidak cukup jika hanya dilihat dengan jumlah usia seseorang. Menurut saya yang paling penting itu
dewasa itu adalah tentang pemikiran dan tindakan seseorang. Tindakan dan pemikiran seseorang yang lebih bijak, lebih bisa mengimplementasikan pilar kedewasaan, lebih bisa menerima perbedaan. Itu adalah seseorang yang benar-benar dewasa. Bukan hanya dilihat dari umurnya saja. Jika seseorang tersebut masih di umur remaja atau mungkin muda tapi pemikirannya sudah sangat bagus seperti itu, menurut saya itu sudah bisa disebut sebagai dewasa jika dibandingkan dengan hanya orangnya saja yang berumur dewasa. Namun juga bertambahnya usia seseorang itu dapat mendukung proses pendewasaan seseorang tersebut. Namun yang harus digarisbawahi sekali lagi, jika hanya usia saja itu tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu dewasa atau tidak. Namun proses bertambahnya usia ini dapat membantu seseorang untuk mencapai kedewasaan tersebut. Pertanyaan ketiga, apa pengalaman paling menantang yang pernah kalian hadapi saat bekerja sama dalam proyek kelompok? Untuk saya pribadi, pengalaman yang paling menantang adalah dimana di saat kita merancang sesuatu dan ingin membuat sesuatu, itu kita tidak tahu ingin melakukan apa atau bisa disebut dengan stuck. Jadi ide kita itu stuck, dan untuk mengatasinya saya dan kelompok saya sering-sering untuk saling berbicara dengan satu sama lain atau mencari informasi keluar, dan juga saya merefresh otak saya dengan sedikit hiburan agar mungkin saya tidak punya ide itu karena saya sedang burn out dan sebagainya. Jadi saya terkadang merefresh otak saya sebentar lalu kembali memikirkannya, dan biasanya cara itu cukup berhasil untuk saya. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran terbesar tentang kedewasaan yang kalian dapatkan selama kuliah, baik dari pengalaman akademik maupun kehidupan sosial di kampus? Yang saya dapatkan selama 1 tahun di Polban ini, saya menyadari bahwa ternyata banyak sekali berbagai macam orang-orang yang saya temui. Saya menemui berbagai macam orang baru yang belum pernah saya temui sebelumnya, baik di SMA ataupun di SMP dan sebagainya. Dan itu membuat saya menyadari bahwa dunia itu cukup sangat luas dan banyak hal yang bisa saya explore ke depannya. Sekarang di bagian ketiga ini saya akan melakukan analisis terhadap 2 studi kasus. Di sini ada studi kasus yang pertama tentang implementasi kedewasaan dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang intinya di situasi ini saya sedang mengerjakan 2 tugas besar dari mata kuliah yang deadline-nya sangat berdekatan. Dan di sisi lain, saya harus mengerjakan laporan kegiatan dari organisasi saya yang harus dikumpulkan minggu itu juga. Dan pertanyaannya, apa yang akan kamu prioritaskan? Untuk skala prioritas saya sendiri itu, yang pertama itu jelas akademik dan yang lainnya itu baru di bawahnya. Namun itu juga tergantung situasi dan kondisi pada saat tersebut. Saya pertama-tama akan melihat dulu apakah di organisasi ini adakah teman yang bisa saya ajak untuk meminta bantuan, untuk saya minta bantuannya, dan jika ada saya akan berbagi tugas dengan teman tersebut, dan sebagai gantinya saya akan membantunya lagi di kemudian hari. Dan saya juga bisa mengerjakan laporan sembari mengerjakan tugas besar. Namun saya pastinya akan lebih memprioritaskan tugas besar saya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu tetap bertanggung jawab terhadap tugas akademik dan peran organisasi tanpa mengorbankan keduanya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan meminta bantuan kepada teman saya, baik di organisasi untuk laporan dan di kelompok saya untuk tugas besar, agar sedikit meringankan tugas saya untuk sementara waktu. Dan tidak lupa juga saya harus mengatur jadwal harian saya dengan sangat lebih ketat. Jika pada saat minggu-minggu padat seperti itu,
agar saya bisa lebih produktif dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan tanpa kesalahan. Di sini ada studi kasus kedua yang dimana intinya saya harus menemukan seorang yang melakukan pencucian uang. Untuk menjawab teka-teki ini, pertama saya akan mencari informasi dulu dari soal, apakah ada yang bisa membantu saya untuk lebih menyempitkan alur berpikir saya. Dan di sini saya menemukan bahwa ada kata di paragraf kedua itu hanya ada 5 orang pejabat di perusahaan yang memiliki akses keuangan ke perusahaan tersebut. Dari itu saya tahu bahwa hanya ada 5 kemungkinan. Lalu masing-masing dari pejabat ini memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah ruang kerja, kegemaran minum, permen, dan hewan peliharaan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan 4 kategori tersebut, saya menemukan bahwa kuncinya di sini ada di hewan peliharaan, karena kucing Siam itu merupakan sebuah hewan. Lalu setelah itu saya melakukan visualisasi sembari mengamati data penyelidikan yang hasil visualisasinya seperti ini. Saya melakukan beberapa iterasi di data penyelidikan untuk mencari keterkaitan antara satu sama lain, antara warna ruangan, minuman, permen, hewan peliharaan, dan juga nama orang pejabat itu sendiri. Dan setelah saya melakukan beberapa kali iterasi, sekitar 2 kali, dan akhirnya ketemu bahwa orang yang melakukan penggelapan itu adalah Bapak Suroso. Kenapa Bapak Suroso? Karena untuk keempat kandidat lainnya yang tadi itu semuanya sudah diketahui hewan peliharaannya masing-masing. Namun hanya Pak Suroso saja yang hewan peliharaannya tidak diketahui. Dan di 4 pejabat tadi tidak ada orang yang memiliki peliharaan kucing Siam. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, ini mengindikasikan kecurigaan terhadap Pak Suroso karena hanya beliau saja yang hewan peliharaannya tidak diketahui, dan seperti yang dikatakan tadi hanya ada 5 orang yang memiliki akses keuangan, sehingga Pak Suroso ini sangat dicurigai sebagai orang yang melakukan penggelapan uang di sebuah perusahaan tersebut.